Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Gigi memotong makanan dan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah akan mendorong makanan supaya mudah ditelan. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Berikutnya lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah
Pencernaan yang dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Kelenjar getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin memecah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan yang telah diolah lambung akan dilanjutkan lagi di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung beberapa enzim. Yang pertama, enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu sendiri memiliki fungsi yaitu mencerna lemak. Kedua, ada usus kosong atau jejunum. Memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan fungsinya untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Yang ketiga, usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, namanya bakteri E. coli. Bakteri ini berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir bernama rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses di tubuh. Jadi, begitulah proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia.